Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wantahau amma nahakum wa zajar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Al-ayah. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah pembelajaran fikih MI, yang mana materi yang akan saya sampaikan, yang akan kita bahas dan pelajari bersama, yakni tentang metode pembelajaran fikih MI. Namun sebelum kita memasuki materi, marilah kita buka perkuliahan pertemuan kali ini dengan suratul Fatihah. Semoga dapat membawa manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Metode pembelajaran fikih disampaikan dalam perkuliahan pembelajaran fikih MI oleh Muhammad Lutfi Afif Al-Azhari, Magister Pendidikan Islam. Yang pertama, tentang makna pembelajaran. Yang dimaksud pembelajaran yakni suatu rangkaian event atau kejadian, peristiwa, kondisi, dan lain-lain yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi anak didik sehingga proses belajar dapat berlangsung dengan mudah. Pembelajaran bukan hanya terbatas pada kejadian. Pembelajaran bukan hanya terbatas pada kejadian yang dilakukan oleh guru saja, melainkan mencakup semua kejadian dan kegiatan yang mempunyai pengaruh langsung pada proses belajar manusia. Selanjutnya, makna fikih. Fikih yakni al-ilmu bil ahkamis syar'iyyati al-ilmiyati al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyati, yang artinya fikih adalah ilmu yang menerangkan segala hukum agama, bi ahkamis syar'iyyati, hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf, yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang jelas. Saya ulangi lagi, makna fikih yakni ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf, yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang jelas. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali menjelaskan, fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara'
bagi para mukallaf seperti wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, sahih dan lain-lain. Kemudian dari penjelasan di atas tentang makna pembelajaran dan makna fikih, kemudian ditarik kesimpulan bahwa beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran fikih. Yang pertama, pembelajaran fikih adalah sebagai usaha sadar berupa kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang dilakukan secara berencana untuk mempengaruhi murid supaya mempelajari hukum agama tentang perbuatan mukallaf. Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan dalam arti ada yang dibimbing, diajari dan atau dilatih dalam peningkatan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman terhadap ajaran Islam. Pendidik atau guru fikih yang melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan pembelajaran fikih diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam dari peserta didik, di samping untuk membuat kesalehan sosial. Selanjutnya tentang pengertian metode. Metode berasal dari kata bahasa Inggris, yakni method yang berarti cara. Dalam bahasa Indonesia, metode berarti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guru mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi secara istilah ini metode yakni cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guru atau pendidik untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut Dr. Ahmad Tafsir, cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Itu pengertian metode menurut Dr. Ahmad Tafsir. Menurut Dr. Zakiyah Darajah, metode mengajar adalah suatu teknik penyampaian bahan pelajaran kepada murid agar murid dapat menangkap pelajaran dengan mudah, efektif, dan dapat dicerna oleh anak yang baik. Metode dalam pandangan Arifin yakni suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Kalau pengertian metode dalam bahasa Arab disebut thoriqah. Metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Saya ulang lagi, metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Itu menurut Sujana dalam terbitannya tahun 2005. Selanjutnya metode pembelajaran fikih, yakni jalan atau cara yang dipergunakan dalam suatu rangkaian event atau kejadian, peristiwa, kondisi, dan lain-lain yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi anak didik
sehingga proses belajar hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang bertujuan agar anak didik mengetahui, memahami, serta mengamalkan ibadah sehari-hari dapat berlangsung dengan mudah. Berarti cara yang digunakan dalam rangkaian event dirancang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi peserta didik sehingga proses belajar hukum-hukum Islam itu fikih ya, yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dikenai hukum, orang yang terkena hukum. Siapa itu? Kalau laki-laki orang yang sudah balik, tandanya keluar mani atau sudah berumur 15 tahun. Kalau perempuan sudah keluar darah haid atau sudah berumur 9 tahun, itu sudah terkena hukum mukallaf. Dan lain-lain, itu salah satu contohnya di antaranya. Kemudian tujuannya agar anak didik mengetahui, memahami, serta mengamalkan ibadah sehari-hari dan dapat berlangsung tujuannya dapat berlangsung dengan mudah. Dalam pembelajaran fikih tidak hanya terjadi proses interaksi antara guru dan anak didik di dalam kelas. Namun pembelajaran dilakukan juga dengan berbagai interaksi baik di lingkungan kelas maupun mushola sebagai tempat praktek-praktek yang menyangkut ibadah. Berarti pembelajaran fikih MI itu interaksinya antara pendidik dan peserta didik tidak hanya di dalam kelas, bisa juga di mushola atau masjid untuk praktek ibadah sholat dan lain-lain. Kemudian di lapangan untuk manasik haji dan lain sebagainya. Kemudian VCD atau player ya, sekarang sudah nggak zamannya player, atau kadang pendidik memakai laptop ataupun smartphone. Kemudian film atau lainnya yang mendukung dalam pembelajaran fikih dapat dijadikan media dalam proses pembelajaran itu sendiri. Termasuk pula kejadian-kejadian sosial, baik yang terjadi di masa sekarang maupun masa lampau, yang bisa dijadikan cerminan dalam perbandingan dan penerapan hukum Islam oleh anak didik. Fungsi pembelajaran fikih. Yang pertama, penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua, pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta akhlak mulia secara optimal. Yang ketiga, penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang keempat, penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah dan muamalah. Yang kelima, perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif budaya asing, terutama budaya barat yang akan dihadapinya sehari-hari. Yang ketujuh, pembekalan peserta didik untuk mendalami fikih atau hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Intinya pembelajaran fikih MI fungsinya itu sebagai bekal, masih bekal saja.
Tujuan pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih diberikan dengan mengacu pada prinsip bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis, dan produktif, baik personal maupun sosial. Selanjutnya, pembelajaran fikih diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Ruang lingkup materi pembelajaran fikih. Yang pertama, kajian tentang prinsip-prinsip ibadah dan syariat dalam Islam. Yang kedua, kajian tentang bersuci dari hadas dan najis. Rata-rata itu kitab fikih mulai dari fikih dasar sampai fikih yang lanjutan dan tingkat tinggi itu rata-rata bab pertama pasti tentang bersuci atau toharoh, entah itu Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, semuanya membahas tentang toharoh atau bersuci. Yang ketiga, kajian tentang berwudu dan tayamum. Yang keempat, kajian tentang mandi. Berarti salah satu itu masih dalam lingkup toharoh atau bersuci. Yang kelima, kajian tentang sholat fardu, kajian tentang sholat berjamaah, kajian tentang sholat Jumat. Yang kedelapan, kajian tentang perawatan jenazah. Ini dalam lingkup bab atau fasal sholat. Kemudian yang kesembilan, kajian tentang puasa Ramadan. Yang kesepuluh, kajian tentang haji dan umroh. Yang ke-11, kajian tentang zakat, zakat pertanian. Yang ke-12, kajian tentang zakat perdagangan. Yang ke-13, tentang zakat peternakan. Yang ke-14, kajian tentang jual beli dan riba. Yang ke-15, kajian tentang bank dan asuransi. Yang ke-16, kajian tentang sewa menyewa atau perdagangan jasa dan lain sebagainya. Yang ke-17, ketentuan Islam tentang jinayah, hudud, dan hikmahnya. Jinayah itu pembunuhan, hukum-hukum jinayah dan lain sebagainya. Kalau dalam fikih, kitab fikih itu fasal tentang jinayah itu ada hudud, qisas, dan lain sebagainya. Yang ke-18, ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya. Yang ke-19, hukum Islam tentang keluarga, waris, dan lain-lain. Yang ke-20, ketentuan Islam tentang siasah syar'iyah atau fikih tata negara. Ini salah satu bagian tentang Islam, siasah syariah, fikih tata negara. Di dalam sini membahas tentang sistem-sistem ketatanegaraan sesuai dengan kaidah syariah Islam oleh beliau Kiai Haji Afifuddin Muhajir, yang kemarin baru saja mendapat anugerah gelar Doktor Honoris Causa.
Konsep pembelajaran fikih. Proses pembelajaran diharapkan dapat yang pertama membangun pemahaman tentang materi yang dipelajari, menemukan konsep-konsep baru dari pelajaran yang diberikan dengan materi yang diterima sebelumnya. Yang ketiga, meningkatkan interaksi yang dinamis pada diri anak. Yang keempat, menguasai seluruh proses pembelajaran sehingga dapat menemukan makna belajar yang sesungguhnya. Yang kelima, menumbuhkan kemampuan berpikir dan berkreativitas secara bebas, tidak ada tekanan dan paksaan dalam mengikuti pelajaran. Yang keenam, menumbuhkan rasa senang dan keinginan untuk melakukan aktivitas dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, menciptakan rasa kebersamaan dan kerjasama antara guru murid atau pendidik dan peserta didik dan murid-murid atau peserta didik dengan peserta didik. Yang kedelapan, mengerahkan seluruh potensi fisik dan psikis peserta didik. Yang kesembilan, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan percaya diri dengan landasan kemandirian. Orientasi metode pembelajaran fikih mengacu kepada pemetaan tujuan pembelajaran secara utuh. Yang pertama, keimanan yang mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman dan keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kehidupan. Yang kedua, pengamalan mengkondisikan siswa untuk mempraktekkan dan merasakan hasil-hasil pengamalan isi mata pelajaran fikih dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pembiasaan melaksanakan pembelajaran dengan membiasakan melakukan tata cara ibadah, bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan materi pelajaran fikih. Yang keempat, rasional. Keimanan, pengamalan, pembiasaan, rasional. Usaha meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran fikih dengan pendekatan yang memfungsikan rasio siswa sehingga isi dan nilai-nilai yang ditanamkan mudah dipahami dengan penalaran. Yang kelima, emosional. Upaya menggugah perasaan atau emosi siswa dalam menghayati pelaksanaan ibadah sehingga lebih terkesan dalam jiwanya. Yang keenam, fungsional. Menyajikan materi fikih yang memberikan manfaat nyata bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, keteladanan, yaitu pendidikan yang menempatkan dan memerankan guru serta komponen-komponen madrasah lainnya sebagai teladan, sebagai cerminan dari individu yang mengamalkan materi pembelajaran fikih. Mengapa diperlukan metode? Ada dua faktor yang mempunyai andil dalam menentukan keberhasilan pembelajaran, yakni faktor yang berada dalam kendali guru atau pendidik, dan yang kedua faktor yang berada di luar kendali guru atau pendidik. Faktor dalam kendali guru. Keberhasilan guru dalam menjalankan proses belajar mengajar banyak ditentukan oleh kecakapannya dalam memilih dan menggunakan metode mengajar. Faktor kendali di luar guru seperti sarana prasarana, media, alat, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip memilih metode pembelajaran. Faktor tujuan dan bahan pelajaran. Selanjutnya faktor peserta didik. Kemudian faktor lingkungan. Selanjutnya faktor alat atau media dan sumber belajar. Kemudian faktor kesiapan guru atau pendidik. Sekian materi pembelajaran fikih MI tentang metode pembelajaran fikih MI.
Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.